Halo teman-teman, jumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah informasi menarik tentang seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 yang kabarnya sedikit lagi akan dibuka dan diumumkan informasinya. Simak video ini hingga selesai agar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Nah, seperti ini ya beritanya teman-teman. Ada 4 info penting berkaitan dengan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dan BKN. Nah, berita ini dari jpnn.com ya teman-teman, baru rilis. Nah, diketahui Bapak Presiden pada Jumat tanggal 5 bulan 1 yang lalu telah mengumumkan bahwa pemerintah membuka rekrutmen CASN 2024 dengan menyediakan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 total mencapai 2,3 juta formasi. Nah, seperti teman-teman beritanya. Nah, ada 4 info penting nih teman-teman terkait seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. Ini yang pertama, sebanyak 1,7 juta honorer punya NIP P3K 2024. Nah, seperti itu beritanya. Menpan RB Abdul Azwar Anas memastikan 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K 2024. Salah satunya lewat tes. 1,7 juta honorer akan diangkat menjadi ASN P3K setelah melalui serangkaian tes, kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu tanggal 13 kemarin. Namun Anas mengatakan tes P3K dimaksud hanya bersifat formalitas. Begini kutipannya, sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K. Kalaupun tes itu hanya formalitas, kata Menteri Anas. Menteri Anas mengatakan 1,7 juta honorer itu sudah masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara BKN tahun 2021. 1,7 juta honorer tersebut mau tidak mau harus diangkat P3K tahun ini karena mandatnya UU nomor 20 tahun 2023. Jadi setelah tahun ini tidak ada istilah honorer lagi, kecuali PNS dan P3K, kata Mas Anas. Data 1,7 honorer ini akan diverifikasi validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hanya honorer yang lulus audit yang akan diangkat menjadi P3K. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah pengangkatan honorer tergantung usulan Pemda. Pelaksana tugas PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, memang benar 1,7 juta honorer yang didata pada 2021 sudah by name by address. Namun, Haryomo menjelaskan 1,7 juta honorer itu belum tentu semuanya bisa diangkat jadi P3K tahun ini. Pasalnya, sampai saat ini formasinya belum ada. Bahkan tidak semua Pemda mengusulkan formasi P3K 2024. Memang dari 2,3 juta honorer yang masuk data BKN itu sudah by name by address yang sudah diangkat P3K sekitar 500.000 karena ada formasinya terangnya. Kondisi itu berbeda dengan 1,7 juta honorer yang tersisa. Mereka masih harus menunggu formasi P3K 2024 yang ditetapkan Menpan RB Azwar Anas. Syukur kalau Pemda mengajukan semua formasi sesuai jumlah honorernya. Faktanya usulannya tidak sesuai harapan dari pemerintah pusat. Informasi yang ketiga, ditetapkan formasi CASN 2024 sebanyak 1,28 juta. Kementerian Pan RB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta. Ini salah ya teman-teman, 1,28 di sini 1,38 juta. Pemerintah memastikan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 total sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. Data tersebut disampaikan Menteri Anas saat rapat koordinasi persiapan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2024 di Jakarta pada Kamis kemarin. Seleksi ASN 2024 terdiri atas 2 kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan honorer K2 yang telah masuk basis data BKN. Pada tahun ini, pemerintah membuka ruang fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer, ujar Menteri Anas dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Menteri Anas menyebutkan pemerintah melalui Kementerian Pan RB telah menetapkan sebanyak 1,289824 kebutuhan ASN nasional. Jadi 1,2 ya teman-teman. Di sini tadi disebutkan 1,3 gitu ya. Nah, 1,289 kebutuhan ASN nasional tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian lembaga sebanyak 427.000 dan 524 pemerintah daerah sebanyak 860.000 formasi. Kemudian informasi yang keempat, talenta digital dari fresh graduate.
Pemerintah, kata Anas, menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak untuk mengakselerasi ekonomi lokal nasional mulai dari digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, UMKM, perdagangan, dan sebagainya. Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor hilir seperti digital marketing, tetapi juga di sektor hulu, di lini produksi seperti pertanian dengan e-farming untuk melipat gandakan nilai tambah ekonomi lokal nasional dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ada periodisasi jadwal pengumuman ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa pemerintah menyiapkan 3 gelombang atau periode seleksi CPNS 2024, yakni periode pertama itu jadwal pengumuman dan seleksi administrasinya itu pada minggu ketiga bulan Maret. Periode kedua pada bulan Juni dan periode ketiga itu pada bulan Agustus ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan setelah formasi 1,2 juta akan dibuka lagi formasi CPNS dan P3K 2024. Hal tersebut tersirat dari pernyataan Menteri Anas yang menyatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan formasi CPNS 2024 dan P3K total sebanyak 1,8 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. Nah, begitu teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti link beritanya saya taruh di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa.